dimulai, teman-teman bisa mengatur posisi duduk terlebih dahulu agar nyaman selama mendengarkan materi. Tonton video ini sampai akhir dan jangan di-skip ya. Sebelum memulai training, teman-teman dapat mendownload materi terlebih dahulu dengan scan barcode yang ada di layar atau mengklik link yang ada di dalam description box. Apakah teman-teman sudah siap? Jika sudah, mari kita mulai videonya ya. Hey, how are you? I'm good. How are you? I'm good. How's things? Things are okay. Great. How are your things? My things could be better. I don't care. Great. Do you care? Care about what? Do you care about my things? Oh, no. Ha 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 ha. How's the family? Do you care about that? Do I care about your family? Yes. I am attracted to your sister, but otherwise, no. Ha 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 ha. Maurice, is that you? Hello, it is me, Maurice. Well, get over. Who is Maurice? This is Maurice. I am Maurice. Nice to meet you. Okay. Ha 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 ha. Goodbye. 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 Halo teman-teman, apakah teman-teman relate dengan video tadi? Jika iya, maka teman-teman sudah menghadiri training yang tepat. Meningkatkan keterampilan sosial bukanlah hal yang mudah, apalagi di situasi saat ini, di mana interaksi langsung dengan orang lain menjadi terbatas. Terlebih lagi, teman-teman yang baru saja memasuki lingkungan perkuliahan dan terpaksa menggunakan sistem daring akan merasa kesulitan untuk memulai interaksi dengan mahasiswa lainnya. Hal ini mungkin dikarenakan lingkungan yang dianggap baru serta teman-teman belum mengenal lebih dalam dengan mahasiswa lain di lingkungan tempat teman-teman berkuliah. Walaupun demikian, interaksi sosial tentunya akan diperlukan oleh teman-teman. Oleh karena itu, pada training hari ini kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama, proses meningkatkan keterampilan sosial. Yang kedua, cara melatih keterampilan sosial. Yang ketiga, tantangan dan kekhawatiran dalam meningkatkan keterampilan sosial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan para trainer untuk training hari ini terlebih dahulu ya. Berikut ini adalah para trainer untuk sesi training hari ini. Untuk sesi training yang pertama akan dibawakan oleh Melissa Carolina, lahir di Bandung pada tanggal 29 Januari tahun 2000. Sesi training yang kedua akan dibawakan oleh Petrina Yudika Kristi, lahir di Bandung pada tanggal 20 Juli tahun 2000. Untuk sesi training yang ketiga akan dibawakan oleh Maybelline, lahir di Medan pada tanggal 13 Januari tahun 2001. Teman-teman, sebelum kita memasuki sesi training pada hari ini, yuk kita jargon terlebih dahulu. Kalau saya bilang, make a better social relation, teman-teman bilang, let's upgrade your skill. Kita coba ya. Make a better social relation, let's upgrade your skill. Yuk kita coba sekali lagi. Make a better social relations. Let's upgrade your skill. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada sesi yang pertama ini terdapat 3 poin utama. Yang pertama, the overall process of improving your social skill. Yang kedua, figuring out which skill and traits to work on and which to leave alone. Dan yang ketiga, keep an open-minded. Pada poin yang pertama, the overall process of improving your social skill, kita perlu memperhatikan ketika kita akan memulai bersosialisasi dengan orang lain, kita perlu menggunakan pendekatan dengan cara yang tepat. Pendekatan seperti apa sih? Pendekatan yang dimaksud adalah seperti pola berpikir, cara pandang kita terhadap lingkungan, dan juga ekspektasi kita terhadap lingkungan. Ketika kita memiliki ketiga hal ini, maka kita dapat memandang lingkungan kita secara lebih objektif. Dengan demikian dapat membantu kita untuk bersosialisasi dan mengembangkan diri kita dalam keterampilan sosial dengan lebih baik lagi. Pada poin yang kedua, figuring out which skill and traits to work on and which to leave alone. Di sini menjelaskan mengenai
ketika kita mau bersosialisasi dengan orang lain, kita perlu mempertimbangkan hal-hal atau skill dan kemampuan apa saja sih yang kita punya yang dapat menunjang kita untuk bersosialisasi dengan baik. Kita juga perlu mempertimbangkan hal-hal atau sifat apa saja yang kita miliki yang dapat menghambat kita ketika hendak bersosialisasi dengan orang lain. Karena ketika kita hendak bersosialisasi dengan orang lain, kita tidak perlu mengubah diri kita seluruhnya untuk hanya terlihat menjadi baik di depan orang-orang. Misalnya, orang-orang dengan tipe kepribadian introvert akan lebih senang dan menyukai aktivitas yang hanya melibatkan mereka sendiri maupun melibatkan hanya sedikit orang. Namun di sisi lain, orang-orang dengan tipe kepribadian introvert pun perlu memiliki sosialisasi dengan orang-orang di sekeliling mereka. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan apakah tipe kepribadian menjadi salah satu penghambat kalian di dalam membangun relasi dengan orang-orang di sekitar atau tidak. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang ekstrovert akan lebih senang dan menyukai aktivitas yang dilakukan bersama-sama dengan banyak orang maupun teman-teman mereka. Namun, apakah dengan tipe kepribadian tersebut menjadi penghambat mereka untuk mampu menghabiskan waktu sendiri dan mengembangkan kemampuan atau keterampilan sosial mereka? Hal tersebut perlu dipertimbangkan. Berikutnya, ketika kita masuk dalam suatu komunitas yang kita tidak suka, misalnya kita tidak menyukai klub basket, namun teman kita merupakan atlet basket yang sangat mahir pada bidangnya. Hal tersebut dapat menjadi peluang untuk kita dapat membangun komunikasi sehingga dapat meningkatkan keterampilan sosial kita untuk berelasi dengan mereka. Ketika kita dapat membangun relasi sosial dengan baik, lama-kelamaan kita juga bisa menyukai bidang basket tersebut sedikit demi sedikit. Dengan demikian, kita yang lebih memahami diri kita sendiri, sehingga kita yang perlu menilai apa saja sih kemampuan dan keterampilan yang sudah kita miliki yang dapat menunjang kemampuan kita dan juga yang dapat menghambat diri kita dalam keterampilan sosial. Sehingga kita tidak perlu capek-capek untuk mengubah diri kita sendiri untuk terlihat baik di hadapan orang lain. Sehingga kita bisa tampil menjadi diri kita sendiri ketika kita bersosialisasi dengan orang lain. Berikutnya pada poin yang ketiga, keep an open mind. Kita di sini perlu untuk memiliki pandangan yang terbuka dan kesediaan diri untuk mau terbuka terhadap pengalaman dan pembelajaran baru. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu supaya kita dapat menambah berbagai ilmu baru dari lingkungan kita. Kita juga bisa semakin mengembangkan diri kita melalui pengalaman-pengalaman baru dan pembelajaran baru yang mungkin akan kita dapatkan hanya ketika kita bersedia untuk terbuka terhadap pengalaman dan pembelajaran baru tersebut. Oleh sebab itu, dalam berelasi sosial, kita perlu mengembangkan diri kita sebaik mungkin, sehingga kita dapat menjadi diri kita apa adanya ketika berelasi dengan orang lain. Dengan demikian, kita mampu untuk terus mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang baru, serta mampu untuk mengembangkan diri kita. Sekian pemaparan dari sesi yang pertama ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Berikutnya pada sesi yang kedua akan dilanjutkan dengan teman saya, Petrina. Pada sesi kedua kali ini kita akan membahas beberapa cara dalam melatih keterampilan sosial dan tantangan-tantangannya. Terdapat 3 cara yang bisa teman-teman gunakan dalam melatih keterampilan sosial. Cara yang pertama yaitu dengan menghabiskan lebih banyak waktu untuk bersosialisasi dalam menambah pengalaman dan pengetahuan yang baru. Selain itu, metode ini juga bisa membantu teman-teman mengembangkan keterampilan sosial teman-teman. Misalnya dengan bersosialisasi bersama orang-orang yang sudah teman-teman kenal. Atau teman-teman bisa mengikuti komunitas, organisasi, maupun permainan online yang memerlukan banyak interaksi. Yang kedua, teman-teman bisa sengaja berlatih di dalam situasi yang terstruktur, terutama jika teman-teman ingin melatih keterampilan khusus. Misalnya, teman-teman ingin melatih keterampilan
memulai percakapan yang baru dengan orang lain. Maka teman-teman bisa mengikuti pertemuan online dan menargetkan diri untuk memulai percakapan maupun berkenalan minimal 5 orang baru. Atau teman-teman juga bisa berlatih peran dengan orang-orang yang ada di dekat teman-teman, seperti teman dekat atau anggota keluarga. Yang ketiga, teman-teman bisa mengambil kelas yang berorientasi pada keterampilan performance seperti acting, pidato, public speaking, atau stand up comedy. Nah, tentunya keterampilan-keterampilan ini tidak akan bisa langsung digunakan di kehidupan sehari-hari. Tetapi dengan mengikuti kelas-kelas tersebut, teman-teman akan mendapatkan manfaat secara tidak langsung ketika bersosialisasi. Misalnya, jika teman-teman mengikuti kelas acting, teman-teman akan mempelajari bagaimana cara mengatur perasaan atau menghadapi ketakutan maupun kegugupan ketika harus berbicara di panggung. Atau jika teman-teman mengikuti kelas pidato, maka teman-teman akan mempelajari bagaimana cara mengatur suara maupun mengatur gestur tubuh untuk menunjukkan bahwa teman-teman percaya diri. Nah, selain 3 cara yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata kita bisa loh mengembangkan keterampilan sosial kita tanpa disengaja. Bagaimana caranya? Yaitu menjadi orang yang lebih well-rounded, yang lebih berpengetahuan dan lebih menarik. Misalnya, teman-teman mungkin tidak sengaja melatih keterampilan sosial teman-teman, tapi teman-teman mengikuti hobi yang baru, lalu pergi juga ke tempat yang baru, atau mendengarkan jenis musik yang baru. Nah, kegiatan-kegiatan ini akan menambahkan pengalaman teman-teman, dan ketika bertemu orang yang memiliki pengalaman maupun ketertarikan yang sama dengan teman-teman, teman-teman jadi punya bahan pembicaraan untuk dibicarakan bersama. Tapi perlu diingat bahwa bukan hobi baru maupun pengalaman baru itu yang membuat teman-teman otomatis menjadi mahir dalam keterampilan sosial. Nah, setelah tahu beberapa cara dalam melatih keterampilan, ternyata kita akan dihadapkan oleh beberapa tantangan. Yang pertama, kita akan menjadi tidak sabar dan ingin segera mahir. Dan yang kedua, kita akan mengalami perasaan yang naik turun. Ketika kita baru mulai, kita mungkin akan merasa bahwa berlatih itu terasa sulit, kemudian menjadi putus asa dan menjadi overthinking. Tapi setelah berlatih beberapa kali, maka perasaan naik turun ini akan menjadi lebih stabil, dan kita akan melihat perubahan ketika sebelum dan setelah kita berlatih. Dan kita juga akan menyadari bahwa ternyata kegagalan yang membuat kita putus asa bisa menjadi pelajaran yang berarti dan membuat kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Setelah mendengarkan penjelasan dari sesi kedua, kita akan melanjutkan ke sesi yang ketiga. Tapi sebelumnya kita akan lakukan energizer terlebih dahulu ya. Yuk bangkit berdiri dan kita ikuti video berikut ini. Pada sesi kali ini, saya akan memaparkan beberapa tantangan dan kekhawatiran yang umum mengenai keterampilan sosial dan cara mengatasinya. Yang pertama, saya ingin melatih keterampilan sosial saya, tetapi saya merasa cepat lelah dalam situasi tertentu. Cara-cara jangka pendek yang dapat teman-teman lakukan adalah 1. Konsumsi kafein untuk memberi diri Anda semburan energi yang cepat. Kedua, makan camilan atau makanan berat. 3. Istirahat sebentar untuk memulihkan sebagian besar energi Anda. Keempat, lakukan hal lain dan cobalah untuk terlibat kembali dengan semua orang.
Cobalah cari interaksi yang menyenangkan untuk dilakukan, yang membuat Anda bersemangat dan lebih antusias. Kelima, tidur sejenak sebelum teman-teman menghadiri acara yang melelahkan agar memiliki lebih banyak energi. Nah, teman-teman juga dapat melakukan cara jangka panjang berikut untuk menghindari perasaan lelah. Pertama, jadilah lebih mahir dalam bersosialisasi dalam situasi yang membuat diri teman-teman lelah. Hal apapun terasa membebani mental jika teman-teman tidak terlatih dalam hal tersebut. Semakin terampil seseorang menangani suatu situasi, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk bersenang-senang. Kedua, cobalah untuk menjadi lebih rileks dalam situasi yang membuat teman-teman lelah. Ketika lebih rileks, teman-teman tidak akan membuang energi dengan perasaan tegang dan khawatir. Ketiga, seiring berjalannya waktu, paksalah diri Anda untuk bertahan dalam situasi sosial lebih lama dan lebih aktif. Misalnya, saat keluar dengan teman-teman, katakan pada diri Anda bahwa Anda akan bertahan setengah jam lagi, kemudian 1 jam lagi, atau bahkan lebih. Nah, selanjutnya, bergaullah dengan orang-orang yang lebih sesuai dengan gaya Anda. Tantangan yang kedua, saya ingin melatih keterampilan sosial saya, tetapi saya tidak dapat memotivasi diri saya sendiri untuk memulai atau terus berlatih dalam waktu yang lama. Untuk meningkatkan kehidupan sosial Anda perlu termotivasi untuk melakukannya. Motivasi terkadang sulit ditemukan. Ada beberapa alasan mengapa hal ini dapat terjadi. 1. Kecemasan Anda menahan diri Anda. Wajar jika Anda ingin menghindari situasi sosial yang membuat Anda gugup. Kedua, Anda memiliki kepribadian di mana Anda memiliki kebutuhan yang lebih rendah untuk bersosialisasi dan Anda lebih senang untuk menyendiri. Ketiga, tujuan Anda bukanlah milik Anda sendiri. Anda mungkin tidak peduli untuk meningkatkan aspek keterampilan sosial Anda saat ini, tetapi Anda mendapat isyarat dari lingkungan sosial bahwa Anda harus meningkatkannya. Keempat, Anda tidak yakin bagaimana memulai menangani masalah Anda dan merasa kewalahan. Jika Anda bergumul dengan motivasi ini, ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan. Belajar menangani kecemasan Anda. Terimalah bahwa Anda mungkin belum sepenuhnya siap untuk berubah. Jika Anda tidak memiliki dorongan batin untuk mengatasi masalah Anda, tidak ada kata-kata yang dapat Anda lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian, luangkanlah waktu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya Anda inginkan. Apakah Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda harus mencoba menjadi orang yang suka bergaul karena masyarakat mengatakan hal itu penting, padahal Anda sebenarnya tidak tertarik. Nah, kemudian sadarlah bagian yang tersulit adalah memulainya sendiri. Setelah Anda menyelesaikan masalah ini, Anda akan merasa lebih termotivasi untuk membuat kemajuan. Selanjutnya, pecahkan tujuan Anda menjadi beberapa bagian kecil yang dapat Anda capai. Lalu, jangan mencoba melakukan setiap keterampilan atau tujuan sosial secara sekaligus. Kemudian, lakukanlah apa yang dapat Anda lakukan untuk melatih keterampilan sosial Anda dengan cara yang menyenangkan dan nyaman. Tidak ada cara untuk menghindari perasaan tidak nyaman sepanjang waktu, tetapi sebisa mungkin cobalah untuk melatih keterampilan sosial Anda. Yang terakhir, ubahlah lingkungan Anda sehingga dapat mendorong Anda untuk keluar dan bersosialisasi. Tantangan yang ketiga, saya terlalu sibuk untuk melatih keterampilan sosial saya. Jika teman-teman ingin mencoba mengatasi jadwal padat teman-teman, cobalah beberapa ide berikut. 1. Jadikanlah sosialisasi sebagai prioritas. Kedua, tingkatkan tingkat energi Anda. Ketiga, kelola waktu Anda dengan lebih baik. Keempat, sederhanakan kehidupan sosial Anda. Misalnya, buat rencana untuk bertemu dengan teman-teman Anda setelah kelas kuliah. Keempat, habiskan waktu berkualitas dengan orang-orang daripada berkumpul tanpa tujuan selama berjam-jam. Yang kelima, aturlah kegiatan kelompok. Jika Anda tidak keberatan dengan hal semacam itu, cobalah bergaul dengan banyak orang-orang sekaligus daripada bertemu dengan setiap orang secara satu persatu. Berikut ini adalah beberapa kekhawatiran tentang pemikiran untuk mengembangkan keterampilan sosial. Kekhawatiran yang pertama, saya tidak yakin apakah saya ingin meningkatkan keterampilan sosial saya.
Saya tidak menjalani kehidupan yang sangat sosial dan saya senang dengan keadaan tersebut. Jika Anda merasa puas dengan situasi sosial Anda saat ini, pelatihan ini tidak akan mencoba membujuk Anda untuk berubah. Tapi, yang penting adalah membuat keputusan itu dengan kesadaran diri dan kejujuran yang penuh. Masalah seperti kecemasan, keputusasaan, dan kebencian masa lalu karena Anda pernah ditindas atau diganggu dapat mengaburkan motivasi Anda. Anda dapat menipu diri Anda sendiri dengan mempercayai bahwa Anda tidak menginginkan apa yang menurut Anda tidak dapat Anda miliki. Kekhawatiran yang kedua, saya ragu untuk mengembangkan keterampilan sosial saya. Saya juga tidak menikmati bersosialisasi dan tidak melihat bagaimana saya akan mendapatkan keuntungan dengan memperbaiki keterampilan sosial saya. Jika Anda tidak mendapatkan banyak manfaat dari bersosialisasi, maka Anda harus menjalani hidup Anda dengan cara yang mencerminkan kepribadian Anda. Tapi jika keterampilan sosial Anda kurang berkembang, Anda memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk merasakan kesenangan dalam berbagai situasi. Misalnya, menghadiri acara akan terasa seperti tugas jika Anda tidak tahu cara berbaur dan berpartisipasi dalam percakapan yang menarik. Apabila keterampilan dan kepercayaan diri Anda lebih tinggi, Anda mungkin akan menikmati beberapa aktivitas daripada keadaan sebelumnya. Kekhawatiran yang ketiga, bukan sosialisasi yang tidak saya suka. Biasanya saya menganggap orang-orang lain tidak menyenangkan. Kadang-kadang ketika seseorang mengatakan bahwa mereka tidak menyukai orang lain, itu hanya cara mereka untuk mengatakan, saya pada dasarnya tidak terlalu sosial. Saya tidak butuh banyak teman. Tidak apa-apa. Tidak semua orang harus menjadi mainstream dan mencintai semua orang. Jika Anda menghabiskan banyak waktu sendirian dan interaksi sosial Anda hanya singkat, banyak informasi yang Anda terima mengenai kemanusiaan akan menjadi lebih abstrak. Saat Anda melihat kehidupan dari sudut pandang yang terpisah, mudah untuk merendahkan orang lain. Keterampilan sosial yang ditingkatkan memungkinkan Anda untuk mendapatkan pengalaman langsung yang positif yang memperkuat pandangan Anda mengenai betapa hebatnya dan baiknya orang. Dengan demikian, berakhirlah pemaparan training untuk hari ini. Semoga training ini bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman dapat menerapkan tips yang telah kami bagikan ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang telah kami cantumkan di kolom deskripsi ya. Untuk menutup training hari ini, alangkah baiknya jika kita jargon sekali lagi ya. Make a better social relation. Let's upgrade your skill.